Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali ya pembicaraan kita berkaitan dengan tema keluarga pilihan. Jadi yang kita maksud dengan pilihan ini bukan pilihan kita manusia ini, tapi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang memilih orang-orang ini sebagai pilihannya. Siapa yang kita maksud dengan pilihan Allah itu? Pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang ketiga adalah keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan keempat adalah keluarganya Imran. Jadi dari 4 orang yang dipilih oleh Allah ini, Adam, Nuh, Ibrahim dan Imran, hanya Imran saja yang bukan Nabi. Adam Nabi, Nuh Nabi, Ibrahim Nabi, Imran bukan Nabi. Tapi justru meskipun bukan Nabi, Imran ini adalah orang yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya secara khusus di dalam Quranul Karim. Bahkan nama suratnya pun surat Ali Imran, keluarga Imran. Belum ada nama surat di dalam Al-Quran tentang keluarga selain dari Ali Imran, keluarga Imran. Tidak ada Ali Ibrahim, tidak ada Ali yang lainnya. Hanya Ali Imran, hanya keluarga Imran. Ini menunjukkan bahwa Imran adalah orang yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata kalau kita baca dari kisah Imran ini, justru yang membuat keluarganya ini menjadi keluarga yang istimewa adalah istri Imran, karena Imrannya sudah meninggal dunia. Jadi yang sangat berperan terhadap pendidikan anaknya adalah istri Imran ya. Jadi single parent ini ya. Jadi suaminya sudah meninggal, lalu istrinya ini kemudian berusaha untuk bisa mendidik anaknya menjadi anak yang seperti dirinya, itu anak yang salihah. Nah, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita sebutkan bahwa istri Imran ini menamai anaknya Maryam. Maryam itu artinya apa? Maryam itu artinya hamba Allah, Abdullah. Artinya adalah hamba Allah ya. Kemudian dia meminta kepada Allah agar Maryam ini ya, anaknya ini, putrinya ini dilindungi oleh Allah dari syaitan. Dan juga dia meminta kepada Allah agar keturunan dari putrinya ini dilindungi dari syaitan. Ini pendidikan yang harus kita utamakan kepada anak-anak kita, adalah agar anak-anak kita itu dijauhi dari syaitan. Harusnya memang kita kenalkan kepada anak-anak kita bagaimana kebiasaan-kebiasaan syaitan yang harus mereka jauhi ya. Syaitan itu makannya bagaimana gitu kan, kita udah sebut seperti itu contohnya tadi, minumnya seperti apa. Kemudian syaitan itu suka di tempat-tempat apa saja gitu kan. Nah, kalau kita tidur supaya tidak ditemani syaitan, apa saja langkah kita dan seterusnya. Tentu ini adalah diajarkan oleh istri Imran kepada anaknya. Nah, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-37 ya, kita sudah menyebutkan tadi bahwa nazarnya istri Imran ini telah diterima oleh Allah. Jadi istri Imran meskipun yang dia nazarkan ya, yang dia janjikan kepada Allah itu adalah anak laki-laki, akan dia persembahkan menjadi khadimul masjid, pelayannya rumah Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata yang lahir itu ya, tidak seperti yang dia nazarkan. Yang dia lahir itu adalah seorang perempuan, anak perempuan, tapi dia tetap menunaikan nazarnya ya. Dia serahkan anaknya itu untuk menjadi khadimul masjid. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah terima nazarnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah Subhanahu wa taala menerima nazarnya istri Imran ini dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana. Dan Allah Subhanahu wa taala mendidik Maryam ini dengan pendidikan yang baik. Jadi kalau kita lihat terjemahan yang saya bawa ini, nah kita boleh baca di terjemahan Al-Quranul Karim ya, seperti yang beredar di masyarakat selama ini, boleh dari Kementerian Agama ya. Nah, disebut di sini bahwa yang dimaksud dengan wa ambataha nabatan hasana ya. Ya, kita bacakan ini ayat ke-37 ya. Kita bacakan di sini. Maksudnya adalah pendidikan yang baik ya. Jadi yang dimaksud di sini ya adalah pendidikan yang baik. Nah,
meskipun ya seperti yang disebut di sini adalah pendidikan yang baik, tapi kalau kita lihat dari teks ayat tersebut, Allah tidak menyebut bahasa pendidikan. Yang Allah sebutkan adalah bahasa penumbuhan. Ambata yumbitu nabat, ambat itu artinya penumbuhan. Jadi terjemahan sesuai dengan teksnya sebenarnya adalah dan menumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Subhanallah. Jadi kalau kita artikan dengan penumbuhan, berarti memang kita harus belajar lebih banyak berkaitan dengan pendidikan kepada petani. Nah, petani itulah orang yang sangat mengerti soal cara menanam. Nah, bagaimana cara menanam pohon? Maka yang paling mengerti caranya petani. Maka kalau kita ingin mendidik anak kita ya, menjadi anak yang salih-salihah, belajarlah kita kepada petani bagaimana petani itu menanam pohon. Ya. Ketika petani menanam pohon, apa yang dia lakukan? Ya, tentu saja akan mencari tanah yang gembur, ya, tanah yang cocok untuk benih tanaman yang ingin dia tanam. Ya. Dia akan lihat tanah yang sesuai, ya. Kemudian benih itu kemudian ditaruh di tanah tersebut, maka kemudian diharapkan tanaman itu kemudian bisa bertumbuh. Nah, bila kita lihat ya, di dalam Quran surah Al-Fatah ayat 29 ya, ayat terakhir di surah Al-Fatah itu Allah mengumpamakan umatnya Nabi Muhammad SAW itu seperti yang Allah sebutkan dalam kitab Injil, adalah kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih. Ya, itulah kita umat Islam ini. Bagaimana harusnya kita mendidik diri kita, mendidik anak-anak kita, mendidik masyarakat kita, maka kita harus upayakan seperti yang Allah gambarkan dalam surah Al-Fatah ayat 29 itu. Kazar'in, bagaikan sebuah tanaman, bagaikan sebuah pohon. Bagaimana pohon itu? Akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya. Nah, tentu tunas yang masih muda, yang masih hijau, agar tunas itu akan terus bertumbuh sampai menjadi sebuah pohon kuat, maka kita harus jaga tunas itu sampai jangan sampai dimakan ayam, dipatok ayam, ya. Dimakan ayam atau rusak karena sebab-sebab yang lain. Maka anak-anak kita juga demikian, di usia-usia dia yang masih sangat kecil, kita juga harus mengupayakan pendidikan dia, penjagaan terhadap dia, pengasuhan terhadap dia, sehingga dia tidak rusak gara-gara lingkungan. Nah, itu harusnya para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah gambarkan kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih. Nah, jadi apabila urutan-urutan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini diikuti ya, dalam pendidikan anak, maka insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya. Jadi Allah umpamakan seperti petani ya, yang menanam pohon. Nah, ketika syarat-syarat yang Allah sebutkan itu semuanya dipatuhi berdasarkan tertibnya, berdasarkan urutannya, maka Allah sebutkan yu'jibu zurra liyaghidha bihimul kuffar. Maka tanam-tanaman itu akan mengagumkan para penanamnya. Kita yang menanam pohon itu akan gembira dengan hasil pohon yang kita tanam tersebut. Memang Allah sebutkan di dalam surah Al-Fatah ini, Allah tidak menyebutkan buah dari pohon itu. Allah hanya menyebutkan tadi kata-kata fasnya fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih, tegak kokoh, berdiri kokoh, ya. Itu yang Allah sebutkan. Jadi yang Allah sebutkan bahwa kita sebagai penanam, kalau kita katakanlah sebagai petani, tentu kita akan gembira melihat sebuah pohon meskipun masih belum berbuah. Ketika pohon itu sudah berdiri kokoh, kita pun sangat gembira. Maka Allah gambarkan yu'jibuz zurra, itu mengagumkan para penanamnya, para petani. Apabila kita melihat anak-anak kita sudah lebih bagus ya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, ya. Meskipun anak kita ini masih belum banyak berperan di masyarakat, belum menjadi apapun, ya kan, yang seperti diharapkan oleh masyarakat, yang diharapkan oleh bangsa dan negaranya, tapi kita sudah gembira dengan
keberhasilan kita mendidik anak sejauh itu. Ya, anak kita sudah luar biasa kekokohannya dalam menjaga agama, dalam kita bisa lihat gambaran kehidupannya dalam bermasyarakat sudah semakin baik, ya kan? Maka kita sangat gembira. Yu'jibuz zurra. Liyaghidha bihimul kuffar. Yang kemudian bisa menyebabkan orang-orang kafir benci. Jadi memang orang-orang kafir ya, itu akan benci melihat apabila ada pendidikan seperti pendidikannya yang diajarkan oleh Al-Quran seperti ini. Padahal pendidikannya sebenarnya tidak mengancam mereka, tidak mengancam orang-orang kafir. Pendidikan Islam sama sekali tidak mengancam orang kafir, tidak membuat teror kepada orang di luar Islam, tidak. Tetapi mereka merasa terancam karena memang pendidikan model mereka itu ternyata tidak diikuti oleh kita, ya. Baik, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali kalau kita lihat dari sejarah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, terutama kisah Imran, ya. Keluarga Imran ini, keluarga yang luar biasa pilihan Allah, diistimewakan oleh Allah. Beliau ini bukan nabi, bukan rasul, bukan siapa-siapa, keluarga biasa saja, tapi ternyata Allah mengangkatnya menjadi keluarga yang istimewa untuk kita contoh. Nah, Allah Subhanahu wa taala tadi menyebut wa ambataha nabatan hasana, dan menumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Nah, apabila kita lihat model pendidikan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita ya sejak dahulu ya, itu memang model pendidikan yang memposisikan anak didik mereka itu bagaikan sebuah pohon. Ya. Maka mereka akan mendidik anak didik mereka itu, murid-murid mereka itu, ya, tidak kemudian berharap anak didiknya itu bisa menguasai ilmu yang mereka sampaikan itu dengan segera, dengan serta-merta, begitu tidak. Tapi mereka mendidiknya bagaikan mendidiknya seorang petani, ya, yang melakukan sesuatu terhadap tanamannya. Nah, ini penting sekali. Misalnya para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah bisa melihat di kisahnya, misalnya bisa dilihat di sebuah kitab yang sudah sangat populer di masyarakat kita, khususnya di pesantren. Itulah kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, tulisan dari Syekh Az-Zarnuji. Nah, di kitab ini diceritakan contoh dari ulama yang telah mendidik seorang muridnya sehingga menjadi ulama besar yang lebih baik daripada dirinya. Ya, itulah ulama yang kita maksud itu adalah Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi gurunya Imam Abu Hanifah ini telah mendidik Abu Hanifah sehingga Abu Hanifah itu menjadi seorang yang lebih baik daripada gurunya. Ya. Nah, ini luar biasa. Kita boleh lihat di kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, tulisan dari Syekh Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Baik, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali bahwa sebagaimana kita sebut tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut banyak keluarga dalam Al-Qur'anul Karim. Ada keluarga Nuh, ya, ada keluarga Lut, ada keluarga Fir'aun, ada keluarga Imran, termasuk keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, misalnya kita boleh lihat di dalam surat yang lain dari Al-Qur'anul Karim, yaitu surat At-Tahrim ayat 12. Memang surat At-Tahrim ini bercerita tentang keluarga. Semua isi suratnya dari mulai ayat pertama sampai ayat yang terakhir, ya, ayat pertama sampai ayat 12, ya, itu seluruhnya tentang keluarga. Surat At-Tahrim itu cuma 12 ayat, ya. Kalau surat Al-Baqarah itu 286 ayat. Tapi kalau surat At-Tahrim hanya 12 ayat. Nah, dari ayat 1 sampai ayat 12 semuanya bicara masalah keluarga. Ya, ada 5 keluarga yang Allah ceritakan dalam surat At-Tahrim ini. Yang pertama adalah keluarganya Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah keluarganya Nabi Nuh. Yang ketiga adalah keluarganya Nabi Lut. Yang keempat keluarganya Fir'aun. Dan yang kelima adalah keluarganya Imran. Nah, itulah kisah tadi dengan figur Maryam putrinya. Nah, kita bisa lihat misalnya contoh keluarganya Nabi Nuh, ya. Di sini Allah sebutkan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan istri Nuh dan istri Lut ya bagi orang-orang kafir. Nah, jadi bagaimana perumpamaan itu? Allah ceritakan berikutnya. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma. Ya. Keduanya ya, istri Nuh dan istri Lut berada di bawah pengawasan dua orang hamba salih di antara hamba-hamba kami. Fakhanatahuma. Lalu kedua istri itu berkhianat terhadap suaminya. Nah, bagaimana kemudian Allah sebutkan falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Lalu keduanya istri berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Ya. Kemudian dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Nah, jadi istri Nabi saja bisa masuk neraka, gitu kan? Jangan gara-gara istri dari seorang Nabi kemudian bisa masuk surga, tidak. Apalagi hanya istri dari seorang ulama, ya. Jadi berpikir, oh saya ini istrinya seorang ulama besar misalnya, oh udah pasti masuk surga, tidak, ya. Jadi tidak tergantung pada siapapun, ya. Jadi amal saleh itu hanya kita lakukan sendiri. Baik para pemirsa HCTV yang bukan Allah Subhanahu wa taala, jadi dari kisah keluarga Nuh dan keluarga Lut ini Allah menceritakan tentang suami yang paling baik dan istri yang paling jahat, paling buruk. Suami paling baik itulah dua nabi Allah, Nuh dan Lut. Nah, ini nabi yang luar biasa. Dan istri mereka adalah istri yang paling jahat. Masya Allah. Ya, dia tidak patuh pada suaminya, tidak ikut ajaran dari suaminya yang seorang nabi. Ya. Kemudian diceritakan oleh Allah berikutnya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang beriman, bagi kita nih orang-orang beriman. Perumpamaan apa Allah buat? Imra'ata fir'aun, istri Fir'aun, bukan Fir'aunnya, istri Fir'aun. Bagaimana yang Allah maksud dengan perumpamaan itu? Idz qalat Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ketika istri Firaun itu berdoa pada Allah, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu ya Allah. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi perumpamaan bagi kita apa? Perumpamaan bagi kita, kalau mau berdoa, berdoalah kita seperti doanya istri Fir'aun ini. Ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di surga. Nah, tentu karena dia istri Fir'aun, maka doa berikutnya, selamatkanlah aku dari Fir'aun. Gitu. Ada nggak di antara keluarga-keluarga muslim yang istrinya berdoa seperti ini? Ya Allah, selamatkanlah aku dari suamiku. Nah, kalau begitu, doa dari istri-istri kita berarti kita mungkin saja perbuatan kita seperti Fir'aun. Sehingga istri kita berdoa seperti itu. Ya Allah, selamatkanlah aku dari suamiku. Jadi para mustajib Allah muliakan, jadi ada banyak pelajaran yang Allah ceritakan dari kisah ini. Ya, pertama, bagaimana kalau ada seorang istri yang sangat salihah, itulah Siti Asia, tetapi suaminya paling bejat, suaminya paling bangsat, suaminya paling jahat, itulah Fir'aun la'natullah alaih. Maka suaminya itu akan menyiksa istrinya. Kalau ada seorang suami yang sangat jahat, sangat bejat, sangat bangsat, dan punya istri yang sangat salihah, sudah pasti suami itu akan menyiksa istrinya. Seperti kisah yang Allah ceritakan ini, ya, kalau kita baca kitab tafsir, ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Siti Asia atau istri Fir'aun ini berdoa seperti tadi, ya Allah, selamatkanlah aku
dari Fir'aun dan perbuatannya itu adalah setelah beliau disiksa luar biasa oleh Fir'aun. Nah, ini tentu saja akan membuat kita akan berusaha memilihkan untuk anak-anak kita ya, calon suami yang benar ya, calon suami yang membuat mereka tidak disiksa nanti setelah menjadi suami anak kita. Nah, ini kita harus perhatian nih para orang tua terhadap putra-putri kita. Kalau kita ingin nikahkan anak kita dengan seorang laki-laki, maka kita harus lihat laki-laki itu berilmu tidak. Itu yang poin pertama. Laki-laki itu berilmu tidak. Dan terutama sekali adalah ilmu agama. Laki-laki itu berilmu agama tidak. Ya. Karena laki-laki yang berilmu agama tentu dia akan lebih mengutamakan kebaikan keluarganya daripada kebaikan dirinya sendiri, ya. Baik, jadi Allah memberikan contoh seperti ini. Nah, kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang terakhir dari surat At-Tahrim, yaitu ayat 12, Allah berfirman, "Wa Maryam bintata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin." Dan ingatlah wahai Muhammad, Maryam putri Imran. Masya-Allah, Allah ingatkan. Wahai Muhammad, ingatlah seorang ini, Maryam putri Imran. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengingat seorang sosok ini yang luar biasa. Bagaimana sifat dari Maryam binti Imran tersebut yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimah-kalimah Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Masya Allah. Inilah yang suruh Nabi kita untuk diingat. Ya. Seorang sosok yang bernama Maryam binti Imran, anak dari Imran, putri dari Imran. Nah, jadi seorang keluarga, sebuah keluarga yang bukan siapa-siapa, keluarga biasa saja itu Imran. Bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi ternyata penghargaan Allah terhadap keluarga ini luar biasa. Itu berawal dari kesungguhan Imran mendidik istrinya. Dan setelah Imran meninggal dunia, istrinya mendidik anak-anaknya. Ketika istri Imran itu telah menjadi single parent, itu adalah seorang orang tua yang tidak lagi punya pasangan hidupnya. Nah, bagaimana peran dia? Itulah dia doa pada Allah. Doa pada Allah untuk menyerahkan anaknya itu sebagai pelayan rumah Allah. Nah, kalau kita lihat ya, di dalam surah Ali Imran tadi, lanjutan dari ayat yang kita baca, ya, para pemirsa boleh menyimak sendiri ya, di ayat ke-37 ya, kita baca berikutnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Dan setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, maka beliau mendapati di sisi Maryam itu ada rezeki, ada makanan. Jadi setiap Nabi Zakaria itu membawakan makanan untuk dimakan oleh Maryam. Jadi Maryam itu ditempatkan di sebuah mihrab ya, yang terpisah dari laki-laki. Lalu di mihrab tersebut Maryam berdoa, berzikir, mengerjakan sholat ya. Ketika Nabi Zakaria membuat makanan untuk dimakan oleh Maryam ini, ternyata di sisi Maryam itu sudah ada makanan. Ya, wajada 'indaha rizqa. Ya, Nabi Zakaria menemukan di dekat Maryam itu sudah ada rezeki. Qala, maka Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari manakah makanan ini? Maka Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Makanan ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab, tanpa pernah dihitung-hitung. Luar biasa sekali. Nah, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah mulai memprioritaskan pendidikan anak-anak kita untuk dekat dengan Allah,
kita awali dengan menanamkan akidah tauhid, ya, mendekatkan mereka kepada Allah, mengenalkan mereka kepada Tuhan mereka, kemudian dekat dengan rumah Allah sebagaimana nazarnya dari istri Imran ini, inni nadartu laka ma fi batni muharrara, ya Allah aku nazar bayi yang sedang kukandung di perutku ini, di rahimku ini, kupersembahkan untukmu ya Allah, sebagai hambamu yang salih, sebagai pelayan rumahmu ya Allah. Kalau sudah begini, nazar kita, janji kita, atau tekad kita terhadap anak kita, maka anak kita akan menjadi seperti Maryam ini. Dimanapun dia akan diberkahi, ya, maka akan datang rezeki buat dia. Jadi kita tidak susah lagi, bagaimana nih kehidupan anak saya, nih masa depan anak saya nih bisa nggak masa depan dia cerah, gitu kan? Maka jangan takut, ya. Rezeki itu Allah jamin kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam surat At-Talaq Allah sebutkan, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia solusi, jalan keluar, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Nah, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ucapan dari Maryam ini yang sangat sederhana sekali, yaitu ucapannya huwa min indillah. Makanan ini dari sisi Allah. Itu sangat sederhana ucapan beliau. Kemudian innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa hisab. Dari ucapan Maryam ini Nabi Zakaria pun terinspirasi. Oh begitu. Nah, padahal Nabi Zakaria tahu, Nabi Zakaria beliau seorang nabi luar biasa. Tapi karena beliau yang mendengarkan kata-kata seperti ini, Nabi Zakaria pun kemudian berdoa pada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Jadi setelah beliau mendapatkan informasi dari Siti Maryam, ya, ucapan seperti tadi, hadza huwa min indillah, sebenarnya dari Allah, maka Nabi Zakaria berdoa, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Masya Allah. Jadi tetaplah Nabi Zakaria itu berdoa, ya Allah, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Nabi Zakaria itu sudah lama tidak dikaruniai anak, ya. Maka tapi beliau tidak pernah berhenti berdoa. Dalam sebuah ayat Al-Quran disebutkan, Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, rambut kepalaku sudah memutih, tulang belulangku telah lemah, tapi aku tidak pernah berhenti berdoa padamu ya Allah, untuk Allah karuniai seorang anak. Subhanallah, akhirnya dikaruniai oleh Allah juga seorang anak yang kemudian namanya dinamai sendiri oleh Allah. Nama anak itu adalah Yahya. Arti Yahya adalah hidup, ya. Baik para pemirsa CTV Allah muliakan, Allah ceritakan berikutnya di ayat 39, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyida مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Ini ayat dari ayat 36 ya, ayat 39 ya. Para pemirsa yang punya buku terjemahan itu boleh melihat sendiri. Baik para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan.